Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Kali ini episode ke-144 dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa karya cerpen Iis Taulida yang berjudul Kamar Terlarang. Saya masih bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air, semoga seluruhnya sehat dan bisa menyimak. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama dari perbincangan ini. Saudara terdakwa, cerpen Anda berjudul Kamar Terlarang. Saya hendak bertanya, sudut pandang apa yang Anda gunakan dalam cerpen ini? Orang pertama si aku yang masih setengah polos kali ya, karena sudah mendapat beberapa peringatan tapi dia masih tetap bertahan dan kekeh ingin mengetahui ada apa di balik kamar itu. Jadi sudut pandangnya si aku sebagai pencerita, Iya. sebagai narator ya. Apa yang hendak disampaikan dari cerpen ini? Unsur misterinya atau sesuatu yang bersifat mistis, magis, atau paranoia, atau psikopat, atau gimana? Mistis. Mistis. Bisa Anda tunjukkan di mana letak kemistisannya? Apakah ketika Bisa dibilang mistis nggak sih? Ketika bertemu dengan sosok di dalam kamar itu. sosok di dalam kamar yang kepalanya terbalik, Iya. rambutnya panjang, hitam, dan wajahnya Nggak dijelaskan. tidak terlihat karena terlalu cepat, tetapi menyeramkan lah mungkin ya. Iya. Nah, dan di akhir diceritakan bahwa si pencerita lah, si pencerita itu seperti dejavu ya. Itu padahal dirinya sendiri begitu. Iya. Jadi judul pertamanya kan perempuan pengganti. Ya. Jadi perempuan ini sebagai pengganti penghuni kamar misterius itu. Karena menjadi judul yang ambigu, perempuan pengganti itu bisa jadi perempuan ketiga, ya perselingkuhan atau cinta segitiga begitu. Akhirnya sempat diganti judul Tumbal, tapi sepertinya itu juga sama aja sih sebenarnya ya, Kamar Terlarang juga judul yang umum. Tapi karena di sini lebih banyak menceritakan tentang kamar, tidak boleh masuk kamar, larangan dari Ibu Anitanya itu, dan mencoba untuk difokuskan ke kamar itu, maka ya udah judulnya Kamar Terlarang gitu. Itu dari judul ya. Kemudian yang mau gini. Ini si Anita ini ya, sebagai tokoh utama aku. Dia sebagai pembantu di sebuah rumah. Pembantunya nggak ada namanya di sini. Pembantu nggak ada namanya. Si aku ya. Kalau si Anita siapa? Oh, Anita itu majikannya. Si aku sebagai pembantu di rumah Anita, majikan dari anak perempuannya. Oh iya.
Ini kan ada ibunya. Si aku ini penasaran dengan sebuah kamar yang dilarang oleh pemilik rumah untuk dimasuki. Iya. Nah, kemudian pada suatu saat si aku ini karena penasarannya membuka pintu tersebut, lalu dia mendapati seorang gadis tergantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, masih hidup. Rambutnya panjang, awut-awutan, dengan wajah yang terbalik ya, atau menghadap ke pintu. Membalikan badan. Pokoknya serem aja lah gitu. Nah, tiba-tiba berpindah ke cerita bahwa si akulah yang kemudian menempati posisi gadis yang tergantung itu, kemudian si gadis yang diduga makhluk aneh itu ikut menyaksikan kematian ya. Kematian apa penggantungan? Kematian si aku. Si aku mati dan si gadis yang tadinya tergantung itu menyeringai. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, jika dalam dunia nyatanya pemilik rumah si Anita ini, dia sebenarnya memelihara apa? Memelihara makhluk gaib, tetapi kenapa pintunya tidak pernah dikunci? Kemudian pesugihan misalnya, tapi pesugihan macam apa yang menghadirkan sosok gadis semacam itu? Kemudian juga jika itu anaknya Anita, kenapa harus diperlakukan seperti itu? Jadi ini sebenarnya pesugihan, bisa dikatakan pesugihan, tapi tumbalnya tuh gadis-gadis gitu. Makanya dia di sini juga kan ada tukang sayur yang bilang kenapa setiap beberapa bulan pasti pembantu di rumah itu tuh selalu ganti, dan yang dia temui itu pasti udah nggak pernah kelihatan lagi setelah adanya orang baru, perempuan yang baru. Jadi hilang ya, bukan gitu. Ganti tapi hilang. Makanya apakah karena si ibu yang punya rumah itu terlalu galak atau karena apa? Dia udah mewanti-wanti si aku di sini sebenarnya. Cuman ya karena si akunya penasaran tadi, makanya dia melanggar itu. Jadi di sini di halaman berapa itu ada 2 kejadian yang sama dengan kejadian di akhir. Jadi ada suatu saat itu ada si ibu-ibu yang mencari anaknya. Jadi pembantu sebelum si aku mencari anaknya di rumah itu, tapi si ibu Anita ini ngotot kalau dia nggak kenal sama anaknya si ibu tadi. Nah akhirnya hal itu juga terjadi pada si toko aku, karena di akhir juga si ibunya itu lewat mimpi diberikan petunjuk bahwa anaknya tertahan di rumah itu. Iya, jadi di terakhir yang sosok yang menyeringai tadi udah dihilang Mas, jadi nggak diceritakan lagi tuh yang cuman kayak penampakan di tengah doang. Nggak ada. Pokoknya diceritakan hilang aja ya. Iya. Hilang. Jadi yang mengamati dari kamar itu menjadi si aku yang menghuni kamar itu. Jadi, ya. Jadi si akunya ditumbalkan kepada kepada apa? Kalau ditumbalkan misalnya ke buta hijau gitu kan. Pada apa sih ya? Ya kalau pesugihan kan diantaranya itu yang paling mungkin gitu. Kalau tuyul kan enggak tumbal demikian. Buta hijau genderuwo enggak gitu. Terus apalagi Banaspati enggak. Ya, jadi yang harus harus disambungkan adalah
modus pesugihan semacam itu biasanya menyembah apa? Gitu loh. Menyembah apa? Dengan cara menjadikan gadis-gadis sebagai pembantu, kemudian dikorbankan, terus ya dikorbankan terus menerus ya. Itu kan jadi buat masyarakat kampung sendiri sebenarnya bisa menjadi satu keanehan gitu kan. Karena masih tetap saja yang namanya masyarakat yang bertetangga itu selalu ada perbincangan, misalnya dia menceritakan keanehan-keanehan di rumah Anita kepada tetangganya misalnya. Itu sesuatu yang sangat mungkin, yang kemudian membuat tetangga kiri kanan bisa menduga-duga kemana saja hilangnya pembantu Anita itu, karena terus berganti gitu. Setiap 6 bulan ya, cepat sekali orang pesugihan menumbalkan, biasanya setahun sekali. Ini produktif gitu. Nah, ini dari sisi logika penumbalan saja saya pikir mungkin perlu dipertimbangkan gitu kan. Kalau 6 bulan sekali tetap sepertinya terlalu cepat gitu. 1 tahun sekali, kecuali misalnya dia mencari korban di tempat lain, bukan di rumahnya sendiri, karena itu juga mungkin ada ya, mungkin ada orang yang menyembah pesugihan begitu, kemudian nyari tumbal dan korbannya dilenyapkan di rumahnya sendiri. Tetapi ini menurut saya akan ada beberapa risiko gitu loh. Selain risiko di hadapan masyarakat, risiko di hadapan masyarakat itu ada dua. Satu, orang bisik-bisik, karena yang kayak gitu tuh cepat sekali. Jangankan memang ada bukti atau ada sesuatu keanehan, yang tidak begitu aneh saja kan orang bisa mengarang cerita bahwa tetangganya itu numpang, tetangganya itu pesugihan gitu, sebagaimana terjadi di Depok misalnya. Nah, iya kan, orang dengan mudah mengarang itu. Pertama itu dari asumsi, kemudian dugaan-dugaan. Yang berikutnya adalah tentu dalam sebuah masyarakat ada semacam ada pendataan di RT, di RW gitu kan. Bagaimana misalnya Anita melaporkan bahwa pembantunya ganti, atau tetangganya tahu bahwa diganti oleh siapa sih, yang lamanya kemana gitulah. Tentu ini kan ada konsekuensi Anita dituntut oleh masyarakat untuk berterus terang gitu loh. Dia harus paling tidak, kecuali Anita ini sosok yang sangat tertutup, tidak bersosialisasi, tidak bergaul, dan itu semakin membuat masyarakat sekitarnya yakin bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang mencurigakan di rumah itu. Kecuali misalnya pemilik rumahnya si Anita ini orangnya humble, apa saja diceritakan, tapi dia seolah tidak berdosa, ya, dia innocent, dan masyarakat juga tidak curiga. Misalnya ada satu yang pembantunya yang hilang juga, dia katakan pulang, atau anaknya minta pulang sendirilah, apalah gitu. Tadi malam pulangnya, orang-orang pada nggak tahu, bisa saja begitu. Tapi jika dia sangat tertutup, tidak bergaul, itu semakin mempercepat penyebaran isu gosipnya. Apalagi misalnya yang rumah yang ada pesugihannya itu tentu berbeda. Orang itu diniati ataupun tidak, itu akan menyaksikan sesuatu, akan menemukan sesuatu, tidak akan baik-baik saja. Malam-malam misalnya seorang pemuda lewat depan, samping, belakang rumah itu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu lah, melihat sesuatu lah, itu tidak bisa dihindari. Jadi rumah orang yang pesugihan dari depan saja, dari jauh saja sudah kelihatan singupnya, sudah kelihatan serem, angkernya, tidak bercahaya.
redup, bukan ya redup, terus mungkin juga kayak suasananya tidak membuat orang betah gitu kan. Terus dia tidak pernah menyalakan lampu terang-terang, paling satu atau dua saja gitu. Karena ya ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penghuni. Nah ini sebenarnya, jika ini base story, jika ini ada cerita nyatanya, mungkin kita bisa menelusuri lebih jauh. Tapi jika dalam kenyataannya tidak ada, kita harus mencari jenis pesugihan macam apa ini. Gitu. Karena misalnya pilihannya kalau nggak buta hijau, gitu kan, itu tuyul, kemudian orang itu ada yang misalnya dia buduk seumur hidup gitu, basah terus nih, kulitnya itu basah terus. Basahnya itu basah kayak orang kejebur got gitu lah. Basahnya jadi kulitnya juga seperti orang yang meleleh gitu kan. Basah terus, jadi kayak kulitnya menggelembung gitu, kayak habis kebakar gitu. Ada yang kayak gitu seumur hidup, ada yang basah kayak eksim, ada yang seperti tersiram air panas gitu loh, bercak-bercak seumur hidup gitu. Tadinya enggak gitu, tiba-tiba begitu. Makanya kemudian kalau ada cerita nyatanya seperti apa sebenarnya yang pesugihan apa itu? Iya, jadi cerita nyatanya hanya terbatas sekali ya, karena cerita nyatanya tuh cuman diceritakan bahwa anaknya meninggal karena membuka kamar yang dilarang oleh majikannya. Dan ketika ibunya marah-marah, kenapa anak saya bisa meninggal hanya karena itu gitu tuh. Si majikannya malah ya salahnya sendiri, kenapa membuka kamar yang udah dilarang. Jadi udah cuman nyampe situ. Jadi meninggalnya tuh bukan karena dipukul misalnya? Enggak, karena ngebuka bersih-bersih. Kan ngebuka, disuruh ngebersihin semua ruangan. Jadi kecuali kamar itu gitu. Meninggalnya tanpa matinya tanpa meninggalkan jejak luka. Enggak ada. Dalam kenyataannya dia hanya meninggal gitu. Meninggal karena melanggar larangan. Melanggar pantangan. Dilarang masuk kamar itu, ternyata dia maksa. Nah, itu berarti ini masih rumor sebenarnya mungkin ya. Artinya meninggalnya benarkah itu karena ditumbalkan atau karena dia menyaksikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyeramkan sehingga dia shock kemudian misalnya gitu. Nah, ini kan tidak ada kejelasan ya. Tidak ada kejelasan bahwa dia meninggal karena shock atau karena ditumbalkan. Karena si pemilik rumah sendiri tidak dijelaskan juga gitu. Benarkah dia melakukan pesugihan? Maka kemudian kembali ke tadi, ini kalau memang iya si pemilik rumah melakukan pesugihan macam apa? Yang kalau menurut saya cukup ceroboh karena menjebak korbannya secara terang-terangan di rumahnya sendiri gitu lah. Kalau dari sisi modusnya itu nggak canggih gitu. Tidak, yang canggih itu menebar sesajen di tempat-tempat angker, bukan di rumahnya sendiri gitu. Biasanya begitu. Nah, tapi sebagai cerita sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma jika hendak diarahkan, dilarikan kepada jenis pesugihan, disitulah terdapat banyak pertanyaan. Kalau masih diarahkan kepada pesugihan, ya pertanyaannya seperti tadi, ini pesugihan macam apa sebenarnya? Artinya, jika kita misalnya mendapat informasi dari orang yang paham betul tentang pesugihan,
Kemudian dia bilang bahwa yang seperti ini mungkin ada, tapi berisiko misalnya, karena masyarakat akan dengan mudah, apalagi udah berkali-kali pembantunya hilang, karena yang namanya ganti itu tetap saja ada yang melihat kepergian dia, hilang, suara jeritan, suara apa gitu kan. Itu saya pikir cukup mengundang pertanyaan masyarakat sekitar, karena yang nyupang sungguhan saja itu orang langsung menuduh hanya dengan misalnya seringnya terjadi kecelakaan di depan rumahnya tuh. Padahal kan sebenarnya nggak mesti ada kaitannya gitu loh. Apalagi misalnya dengan menjebak orang-orang untuk ditumbalkan di dalam rumah, gitu. Kecuali misalnya ada sedikit tambahan, Anita ini seorang psikopat misalnya, seorang psikopat pemuja setan misalnya, gitu. Kalau pesugihan, saya belum pernah dengar juga, gitu. Kalau dia pemuja setan untuk mempertahankan kecantikannya misal gitu loh, karena setiap pembantu yang dia ambil itu harus perawan misalnya gitu loh, itu agak mungkin ya, agak bisa diusut gitu, agak bisa diusut. Tadinya mau diarahkan ke situ juga, tapi nanti jadi sama kayak yang perawan yang tak pernah tua. Yang tak pernah tua, tinggal sudut pandangnya aja kok, sebenarnya nggak apa-apa. Karena emang sudah Bu Anitanya nih baru di ini aja sih, di sini diceritakannya suka pakai pakaian hitam-hitam gitu, terus pergi tiap malam bulan purnama, baunya dan kebetulan purnama ya, baunya ya. Kalau ingin aman mungkin jangan ditegaskan pesugihan kalau ingin aman, karena entah orang lain tuh, kalau saya belum pernah mendengar pesugihan dengan cara menjebak orang dan menumbalkannya di dalam rumah, kecuali dikubur di dalam sumur, kecuali dibunuh, dibuang ke sumur gitu kan. Sumurnya ada cor-corannya gitu kan, mungkin. Kalau di dalam kamar agak repot juga gitu ya, karena pastilah orang kan bertetangga ya, ada saudaranya yang kecuali kembali ke karakter yang ditentukan. Andika ini seorang yang asosial, tertutup. Kalau penutup nanti penutup ini tertutup. Dia tidak bermasyarakat dan punya kebiasaan aneh gitu kan. Tapi di situ juga kalau pemuja setan itu ya dia tidak, justru dia tampil di depan publik dengan rasa percaya diri yang tinggi gitu. Kalau pemuja setan, kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang membackinginya gitu. Maka dia berani di depan publik, berani, bahkan dia terlihat menonjol, dia terlihat jadi dipuja banyak orang gitu kan, atau pokoknya jadi rebutan lah, meskipun tua tapi masih tetap cantik misalnya. Nah, ciri-ciri pemuja setan kan begitu, di antaranya selain olahraga, nge-gym, makan, minum dan tidur teratur gitu kan. Iya, kecantikan itu kan bisa dipengaruhi oleh itu gitu. Susuk, Pak. Susuk landep. Ya, susuk itu kan alat bantu. Oh, alat bantu ya? Iya, alat bantu susuk itu. Apa bedanya dengan filler? Filler apa? Udahlah. Yang ditempelin di luar. Suntik kayak gitulah, ya itu suntik apa gitu. Cuma kalau yang disebut susuk itu kan benda khusus yang diisi
jin untuk mempengaruhi orang, penglihatan orang. Jadi seseorang yang dimasukin susuk itu agar terlihat cantik, agar terlihat ganteng, itu usaha jin gitu, untuk mengubahnya, untuk menyilaukan pandangan. Itu yang namanya susuk. Ya, dan susuk bisa ditempatkan di mana saja, dimanapun dia mau, dan harganya beragam, tergantung bahan. Ada yang emas, ada yang intan, ada yang berlian, yang tidak ada itu besi, itu juga terlalu murah. Dan pen gitu mah pen. pen aja kan ada yang emas, ada yang perak. Itu susuk. Jadi pemuja setan kalau menurut saya justru dia lebih ekstrovert gitu lah, dia lebih percaya diri. Meskipun tetap ada ciri-cirinya, rumahnya singgup, tetap aja Wingit, singgup, wingit, tungil, tuh serem rumahnya. Dia di luaran populer gitu, tapi ketika ditengok rumahnya pastilah kayak gitu. Ciri-cirinya demikian. saya curiga. Jangan datang. Gimana Pak? Lanjut lagi Pak. Saya boleh bicara Pak? Kok tertarik? Antusias sekali. Apa dengan apa? Dengan tadi. Iya. Apa? Gimana saudara penuntut? Saya pikir ada 3 poin penting ya tadi yang disampaikan Pak Hakim itu. Pertama yang harus diperjelas itu modus pesugihannya, logika waktu penumbalannya, dan jenis pesugihannya. Saya justru, ya entah mungkin sayanya yang tidak connect atau gimana ya, saya merasa bingung membaca ini. Padahal ini kan banyak gitu, banyak sekali, dan banyak yang bisa dikuliti gitu. Tetapi saudara terdakwa seperti terjebak pada bagaimana mendeskripsikan suasana yang ya di rumah yang berletter L itu gitu loh. Ya kan? Secara alur mungkin singkatnya begini. Aku yang penasaran dengan kamar berpintu naga, bermotif naga di sebelah kamarnya. Kemudian dia mengintip dari lubang kunci karena rasa penasarannya itu, dan melihat yang sesuatu ternyata merah gitu, yang dia temukan warnanya merah gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan tuh, ini Anita tuh hidup sendiri. Nah kan, Anita hidup sendiri. Latarnya itu di sebuah rumah megah yang jauh dari pusat kota. Saya membayangkannya tuh agak sulit di gitu. Kampung. Ini kampung berarti kan. Kalau di ujung kampung, nah masih memungkinkan. Kalau di ujung kampung, artinya dia tidak dekat dengan tetangga kiri kanan, tidak banyak orang yang tahu kesehariannya seperti apa. Nah, secara keseluruhan itu saya membacanya seperti alurnya tuh mundur gitu. Mundur, kemudian POV-nya alias point of view-nya sebagai tadi tokoh akunya itu seperti belum jelas gitu, karena di sini juga ini yang dari paragraf awal sampai di akhir. Saya cek lagi, saya bolak-balik baca lagi. Ini tokoh akunya tuh masih hidup atau sudah jadi roh? Sorry, belibet. Atau sudah jadi roh di akhir ini kan? Di akhir ini kan dialah ibuku, kehilangan anak gadisnya yang mati kemarin sore. Flashback. Nah, anak gadisnya yang mati kemarin sore, saya garis bawahi kan. Artinya dia menceritakan orang mati dong. Akunya nih menceritakan dirinya sendiri yang sudah mati. Iya. Betul tidak? Iya, sebelum dia mati sebenarnya. Karena itu paragraf terakhir kan dibatasi. Setelah dia mati yang seolah-olah dianya tuh seolah-olah dia melihat dari kan jendela gitu kan? Loh. Iya. Jadi cerita yang sudah orang yang sudah mati, flashback. Iya. Dia menceritakan ulang. Ya, makanya saya bertanya. Kalau alur sih mundur ya. Bisa dipahami lah ya. Alur bisa dipahami. Ini cerita orang yang sudah mati. Iya. Iya, artinya maksudnya di paragraf pertama dan di akhir apakah masih tokoh yang sama atau masih? Bukan? Oh, ternyata masih. Kemudian ya tadi sudah dijawab ya. Ini cerita soal apa sebenarnya gitu loh. Nyupang gitu. Iya, nyupang berarti kan. Nah, kemudian
Kalau dijawabnya pesugihan, ada pertanyaan lagi, pesugihan masa-masa ini. Iya, ya itu tadi yang kembali Gitu lagi loh. ke apa ke modus pesugihan yang Pak Hakim bilang tadi gitu loh. Ini kok pesugihan kok terang-terangan sekali. Iya, betul. Masa pembantu kemudian tiap 6 bulan sekali ganti, tapi tempat tidurnya tuh bersebelahan dengan kamar yang dilarang gitu loh. Tapi dengan ujuk-ujuk gitu, tanpa ya cuma dia diwanti-wanti sama Bu Anitanya ini jangan buka kamar itu gitu. Tapi kok penasaran dan ininya lagi tuh celakanya lagi nggak pernah dikunci gitu loh. Nah itu maksudnya ini kan kamar terlarang, otomatis ya paling tidak untuk jaga-jaganya ya dikunci lah gitu. Ini kayak yang ya sebetulnya memang membuka celah gitu kan, sengaja sih gitu, yang nggak dikunci biar si pembantu ini kemakan gitu sama sosok. Tetapi jangan salah juga, sebentar. Jika pintu itu tidak dikunci, itu kan akan memungkinkan siapa saja bisa masuk. Iya. Tanpa sengaja. Betul. Ya, tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja. Ya, kemudian satu hal lagi. Kenapa misalnya maghrib itu jendela pintu ditutup? Atau misalnya kita naruh uang di brankas itu dikunci, itu nggak bakal bisa dicolong oleh makhluk halus, karena makhluk halus nggak tahu passwordnya. Nggak punya gembok. itu ada perjanjiannya, dia boleh mengambil apa saja, tetapi yang tidak dikunci. Bisa dia ngambil bahasa, tapi yang tidak dikunci. Kalau yang dikunci, karetin teh uang. Wah, bahaya nih si celengan, gimana ya? Celengan nggak ada sih, nggak ada dalam kategori tuyulnya tuh nggak ada yang 500 perak. Oh enggak, ya udah aman berarti ya. Nggak ngunjal 100 lah kali. Nggak ngunjal yang 500. Lalu berat monggoknya tuh. Oke, berarti potongnya. Iya. Ya gini, maksudnya saya tuh mendapati pengalaman melihat pesugihan itu ya nonton TV gitu ya, dari nonton TV gitu kan, kecil itu kan nonton kayak pesugihan ya, ada kolor hijau lah gitu, ada misalnya nyupang ular lah gitu, sampai kemudian babi ngepet yang familiar, tapi yang ini paling kan ular gitu, yang kamarnya tidak boleh dimasuki itu ya ada waktu itu ngeliat di situ tuh ada patung ular gitu, patung ular kobra gitu, yang ini saya ingat itu ya, langsung ingat ke sana gitu, patung ular. Kemudian nggak boleh, orangnya nggak boleh, siapapun nggak boleh masuk gitu, tapi ketika ada yang masuk si mata ular itu nyala gitu, dan menandai bahwa nanti yang masuk kamar itu ya nanti akan jadi tumbalnya, tapi nggak langsung ujug-ujug mati gitu loh, nggak langsung ujug-ujug mati. Misalnya dia ke rumah dulu, dia habis ngapain minum kayak atau apa, tiba-tiba nanti mati gitu, nggak langsung mati di tempat begitu gitu. Iya, artinya dibawa ke rumah sakit. Artinya tidak konvensional lah. Saya gini, kalau di dalam kamar itu juga berisi ular misalnya, si aku itu masuk kemudian dipatok ular, dibawa ke rumah sakit tidak tertolong, itu jauh lebih rasional. Nah iya, ya ada logika gitunya ya, nggak langsung. Tidak ada sebab yang tidak serta-merta melayangkan tuduhan kepada Anita bahwa dia melakukan pesugihan. Tuh, sementara yang namanya dipatok ular itu nggak masuk kasus kriminal, nggak ada kriminalnya, dipatok ular aja. Iya, kemudian ketika mending dibawa bahwa ingin membuktikan bahwa ini ada yang menyatakan bahwa Bu Anitanya tuh pesugihan gitu, tapi bukti-buktinya tuh nggak ada gitu loh. Cuma memang tapi gimana ya gitu, patok ular, ke rumah sakit ya. Dibikin misteri kayaknya. Iya, dibikin misteri. Jangan langsung ngejeblak nyupang gitu. Yang adegan terakhir jadi tidak ada. Bisa jadi, ya bisa jadi. Jadi, diceritakan aja di depan tentang dugaan orang, kemudian pengamatan si aku, kemudian apa yang diceritakan oleh Anita itu dibuat berbeda gitu. Ada ketidaksinkronan. Iya. Maksudnya ada seperti orang menduga begini tapi kok begitu, beda gitu loh. Jadi tidak langsung tuduhan 100% bahwa dia begitu gitu. Meskipun pada akhirnya memang Anita nyupang juga gitu. Iya, apa-apa. Bisa gitu jadi lah. kan. Apa? Artinya ketika misalnya
di adegan paling akhir bisa saja ada Anita mengucapkan terima kasih Nyai gitu kan, misalnya gitu, terima kasih Nyai gitu. Hari ini aku semakin cantik gitu. Aku uangku semakin banyak misalnya gitu. Nggak apa-apa, open B. gitu. Artinya tidak mesti seluruhnya dijelaskan kepada pembaca, tapi ada kode-kode yang membuat pembaca paham bahwa itu betul nyupang ternyata. Tapi di awal kayaknya enggak deh gitu. Jadi nyupangnya ular. Bebas. Boleh, ular tidak boleh. Jangan sampai kayak Buati langsung, iya itu tuh nggak kerja, uangnya banyak aja. Aduh, bahaya. Ular nggak apa-apa, soalnya ada. Kalau pesugihan ular ada. Ada ya, ular ya? Nah, berarti ada. Monyet gitu, hewan-hewan gitu kan, monyet ada nggak sih? Tapi nggak di rumah. Oh. Nggak di rumah. Kalau di rumah ketahuan. Orang lalu lalang deh. Akan ketahuan kalau rumah betul. Karena rumah misalnya gini, orang-orang ragu juga tetap aja mereka punya feeling gitu loh. Seperti nyupang, tapi orangnya ramah. Cuma setiap kali melewati rumahnya kok serem ya. Nah itu kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh udah jadi ciri gitu loh. Tuh. Apalagi orangnya sangat tertutup. Wah udah langsung. Udah tertutup orang-orang kalau lewat depan atau samping atau belakang rumahnya takut, merinding, melihat apalah karena kayak gitu tuh nggak bisa kayak ini kan di kamar di dalam rumah nggak mungkin keluar, kata siapa gitu loh. Iya, mereka juga mau pengen nongkrong apalagi maghrib ya. Iya, pengen ngopi, nguncang tuh loh, pengen kakinya pengen gini gitu kan, atau gimana macam-macam gitu sama kan. Ya, jadi enggak perangai itu. Iya, mereka juga butuh eksistensi, pengen dianggap ada oleh manusia gitu. Dia tidak diam, tidak mendok baik. Ya ada sih yang mendok baik tapi bukan pesugihan gitu loh yang tadi. Iya, dia menjaga apa, gentong misalnya gitu loh. Dewa gentong. Kalau di rumah makan ya dia jin penjilat gitu loh. Misalnya dia nggak kemana-mana, memang tugasnya menjilat sih, menjilati makanan. Oh, bukan di ludah? Ya kalau udah pocong. Oh. Pocong yang ludah. Kalau jin itu menjilat. Makanya begitu makanan datang didoain. Jangan dipoto duluan. Didoain. Dulu. Ya sudahlah, saya sih cukup itu aja. Itu ya. Jadi itu sebenarnya. Iya sayang gitu loh, ini banyak sekali gitu dijelaskan tapi ya itu sebetulnya sih garis bawahnya tuh pembantu yang penasaran terhadap kamar yang tidak dikunci gitu loh. Nah, tapi kan penyupangan pesugihannya, jenis pesugihannya tadi gitu, betul yang dibilang Pak Hakim apa ini kok yang misalnya menumbalkan ada lagi misalnya ada dialog sendiri si Anita itu, Nyai 3 hari lagi ambil anak itu. Kalimat itu penting loh, ambil anak 3 hari lagi. Iya, porsi Anitanya ya. Ini kan memberitahunya ke pembaca, bukan kepada pembantunya, bukan ke pembantu atau masyarakat sekitar, enggak gitu. Jadi ya si Anitanya ada aktivitas yang diketahui oleh pembaca bahwa dia nyupang. Ya penyupangan ke apa? Iya, soliloquy gitu ya. Gitu loh. Ya, pesugihan, betul gitu loh. Ini biasanya yang kayak gitu itu sudah siap dengan 1000 jawaban. Kalau ada orang mempertanyakan iya, justru orang-orang yang misal ya bukan nyupang aja ya, orang yang psiko gitu kan ternyata orangnya baik, berpendidikan. Iya, kayak gitu-gitu, bukan orang yang cablak gitu kayak misal. Ya kayak kita sih simpelnya gini deh, dulu ke misalnya sekolah, itu orang-orang yang pendiam tahu-tahu kemana? Kecelakaan. Nggak tahu kecelakaannya kan bukan tabrak mobil, hamil gitu. Tapi yang diem-diem gitu tuh, yang pendiam, bukan yang nyablak.
biasanya. Iya. Ya, Biasanya gitu. Biasanya yang menunjukkan itik. Makanya itu menonjol, baik. rumahnya menonjol sendiri gitu kan. Tapi menonjol sendiri juga pertanyaan gitu loh. Dia kerja apa? Kecuali dia bikin tembok, bikin apa, industri lah, bikin rumah makan lah, bikin apalah misalnya gitu. Untuk membuat alibi, menyembunyikan. Ya, untuk menyembunyikan. Atau Pemujaan setiap setan. hari dia keluar, berangkat pagi pulang sore, dan dia bilang ke orang-orang kerja di ini jabatannya anu. Sangat mungkin untuk menyamarkan. Jadi tidak serta-merta kayak rumah dukun palsu. Rumah dukun palsu kan dari luar aja udah kelihatan serem, dalamnya banyak patung, banyak keris. Wah itu Iya. Seolah-olah barang-barang cuma kayak gitu tuh ya. nggak dipamerkan kalau memang ada isinya itu. Barang-barang pusaka itu nggak bisa sembarangan dikeluarkan. Bukan barang Ada pameran. jimat. Iya, maksudnya tuh pokoknya nggak Makanya kalau sompral ada gitu loh, nggak sompral. ada rumah yang kerisnya banyak kan itu pasti kalau dia ngaku dukun palsu. Dukun palsu. Iya. Betul. Dia pamer barang dagangan dari Pleren, dari pasar ayam itu mah. Keris-keris dari pasar ayam. Pas dibuka korek. Itu ya. Jadi jangan ambigu. Kalau mau pesugihan, kalau memang mau psiko gitu kan. Supaya nanti pembaca juga tidak ditakut-takuti, tapi Gelagat. malah jadi nggak takut. Ambiar. Jangan menakut-nakuti gitu. Kalau memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau misalnya ini memang pesugihan ya, seperti saya contohkan tadi, porsi Anita ada gitu. Dia melakukan ritual tertentu. Jadi ada dua cerita terpisah, ada dua kehidupan yang harus dijelaskan. Kehidupan Anita, kehidupan pembantu. Kalaupun ibunya si aku yang ngoncok itu masih perlu aksesoris aja gitu. Iya, bukan jadi pamungkas ya. Nggak tidak menjadi sangat penting gitu loh. Tapi yang jelas aktivitas Anita dengan si pembantunya ini gitu loh. Nah, misalnya ciri-ciri si pembantu ini itu juga menjelaskan kriteria calon korbannya Anita. Iya. Itu. Golongan darahnya apa? Misalnya dia perawan, dia apa gitu kan. Mancung. Misalnya, kan, karena kamu setiap tanggal berapa kamu menstruasi? Anita nanya kayak. Itu kemudian dilaporkan ya 3 hari lagi dia menstruasi, ambil. Gitu loh, hati-hati kayak gitu tuh ciri gitu loh. Ada dialog si Anita dengan si pembantu karena kan sebenarnya dia nggak serba tahu gitu loh, tetapi dari kode-kode semacam itu menunjukkan waktu-waktu yang penting kalau memang mau tetap pesugihan. Itu saudara terdakwa ya. Oke ya. Jadi ini saya suka mengabaikan kode soalnya udah gawe kopi pahit menang baik gitu. Tuh kan mengkonon iya. Oke teman-teman ya, siap gitu ya, udah cukup ya. Sekali revisi lebih difokuskan mau ke arah mana gitu kan, supaya lebih enak dibaca, alurnya jelas gitu. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami dalam pengadilan teks Ngopi Rabu Malam yang ke-144. Semoga ada manfaat yang bisa diambil bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.